Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Biiznillah, semoga antum semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Sahabat pecinta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan hadis yang ke-8 daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah, merupakan karya daripada imam besar Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga hadis ini kita bisa menghafalnya, juga berusaha untuk mengamalkan dan mengetahui dari faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Hadis ke-8 ini berkaitan dengan syahadat, ya, berkaitan dengan syahadat dan juga tentang amalan di dalam Islam. Baik, kita bacakan teks hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Bukhari bernomor 25 dan di riwayat Muslim nomor hadisnya 21. Faedah hadis ini yang pertama, yang dimaksud bersyahadat adalah mengakui dua kalimat syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bukan yang dimaksud membangun keimanan dari penelitian dan keraguan terlebih dahulu, sehingga imannya orang yang sekedar taklid tetap sah. Kedua, harus meyakini dua kalimat syahadat dengan yakin, tidak cukup dengan keraguan-raguan, ya. Harus dengan sungguh-sungguh keyakinan. Hadis ini menunjukkan agungnya solat, karena solat merupakan rukun pokok dari rukun Islam yang ada. Begitu juga hadis ini menunjukkan agungnya zakat. Ya, ini solat, zakat ini suatu perkara yang sangat besar. Faedah yang berikutnya, Imam Ahmad berpandangan dengan hadis ini bahwa meninggalkan solat itu kafir. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur kebanyakan ulama. Para sahabat dan tabi'in menganggap meninggalkan sholat
amat berbahaya. Bahkan mereka mengatakan orang yang tidak melaksanakan sholat bukanlah muslim. Ibnu Zanjawaih mengatakan Amr bin Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami, dia berkata dari Yunus, dia berkata dari Ibnu Shihab, beliau berkata Ubaid bin Abdullah bin Utbah bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkannya, dia mendatangi Umar bin Al-Khattab ketika beliau ditikam, dibunuh di masjid. Lalu Ibnu Abbas berkata, aku dan beberapa orang di masjid membawa Umar ke rumahnya. Ibnu Abbas berkata, lalu Abdurrahman bin Auf diperintahkan untuk mengimami para jamaah. Kemudian beliau berkata lagi, tatkala kami menemui Umar di rumahnya, maut hampir menghampirinya. Beliau tetap dalam keadaan tidak sadar hingga semakin parah. Lalu tiba-tiba beliau sadar dan mengatakan, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Ibnu Abbas berkata menjawab, iya sudah. Lalu Umar mengatakan, la islama liman tarokas sholah. Orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. Dari jalan yang lain Umar berkata, wala hadza fil islami liman tarakas salah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Lalu Umar meminta air wudu, kemudian beliau berwudu dan salat. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam As-Salah halaman 41 sampai dengan halaman 42, dikeluarkan oleh Malik. Begitu juga diriwayatkan oleh Sa'ad dalam At-Tabaqat, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Iman, diriwayatkan pula oleh Ad-Daruqutni dalam Sunannya, juga Ibnu Asakir. Hadis ini sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil nomor 209. Umar berkata seperti itu ketika banyak sahabat Nabi yang hadir. Mereka semua tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh beliau. Yahya bin Ma'in dikatakan kepada Abdullah bin Al-Mubarak, orang-orang yang mengatakan barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadan dan tidak menaikkan salat setelah mengakui kewajibannya, maka dia adalah mukmin yang sempurna imannya. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, kami tidaklah mengatakan seperti yang mereka katakan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa alasan sampai dia memasukkan satu waktu ke waktu lainnya, maka dia kafir. Ini harus hati-hati. Abu Abdullah Muhammad bin Nasir mengatakan, aku mendengar Ishaq bin Rahawaih berkata, telah sahih dari Nabi SAW bahwa meninggalkan salat adalah kafir. Ya. Faedah yang berikutnya adalah dalam hadis ini disebut rukun Islam yang 3 itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Karena ketiga hal ini mesti ditunaikan segera mungkin. Sedangkan puasa jadi wajib ketika berjumpa bulan Ramadan. Begitu pula haji jadi wajib ketika bertemu dengan bulan haji dan ketika sudah mampu. Karena alasan inilah menurut Syekh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatri As-Sali menyebutkan mengenai puasa haji dan haji masih bisa ditunda. Faedah yang berikutnya, jika ada jamaah yang menghalangi dari menunaikan salat dan membayar zakat, maka imam boleh memeranginya. Ini cuma berlaku untuk imam, pemimpin, tidak berlaku pada rakyat. Siapa yang mengerjakan 3 perkara yang disebutkan dalam hadis di atas, syahadatain, salat dan zakat, maka darahnya terjaga, kecuali karena hak Islam seperti membunuh muslim lainnya tanpa jalan yang benar. Begitu pula yang memberontak dari pemerintah yang sah,
juga yang sudah menikah lantas melakukan zina. Kedelapan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba karena beliau juga terkena perintah. Faedah berikutnya, perintah memerangi di sini dihukumi wajib sampai amalan yang disebutkan dalam hadis dilakukan. Hukumnya tidak mungkin sunnah karena masalah ini telah membolehkan sesuatu yang diharamkan. Sebab membolehkan sesuatu yang diharamkan, maka hukum tersebut menjadi wajib. Contoh lainnya, khitan pada laki-laki. Khitan berarti memotong sesuatu dari manusia. Padahal asalnya tidak boleh memotong sesuatu dari anggota tubuh manusia. Hal ini hanya dibolehkan untuk hukum wajib. Kesimpulannya, khitan dihukumi wajib. Faedah berikutnya, jihad dihukumi fardu kifayah. Kadang dihukumi juga fardu ain, namun tidak semua jihad itu dihukumi fardu ain. Mengingat firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Apabila mereka telah kembali kepada Allah supaya mereka itu tetap dapat menjaga dirinya. Ini surat At-Taubah, Quran surat At-Taubah ayat 122. Faedah yang lainnya adalah wajib bersyahadat dengan hati dan lisan. Ya, hati dan lisan. Jika ia menempatkan dengan lisannya dan tidak mengetahui isi hatinya, maka cukup dihukumi secara lahiriah. Adapun rahasia hatinya diserahkan kepada Allah. Wajib kita menahan diri sampai ia menyelisih apa yang nampak. Faedah berikutnya, tidak cukup seorang beribadah kepada Allah semata sampai ia menafikan pula segala sesembahan selain Allah. Karena dalam kalimat la ilaha illallah terdapat penafian atau meniadakan, dan itsbat, penetapan, yaitu menafikan segala sesembahan selain Allah dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang harus disembah. Syahadat Muhammad adalah utusan Allah juga punya konsekuensi seperti yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Thalathatul Usul, ya, usul thalatha, ya. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa ala yu'badallahu illa bima syara'a. Mentaati perintahnya, membenarkan setiap berita dari beliau, menjauhi segala yang dilarang. Menyembah Allah hanya boleh dengan syariat beliau. Ya. Hadis faedah yang terakhir, hisab makhluk diserahkan kepada Allah. Tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Semoga pembacaan hadis yang ke-8 daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah ini bermanfaat buat diri kami sendiri dan bagi kaum muslimin pecinta hadis di mana saja berada. Wassallallahu ala nabiyyina barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.